warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salaman wa salamatan ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama sufi yang bernama Sa'di dalam kitabnya Guliskan menceritakan, ada seorang raja yang ingin membunuh tawanan perangnya. Ketika sang tawanan tadi tahu dia akan dibunuh oleh sang raja, dia pun mengeluarkan kalimat-kalimat empatan-empatannya. Raja biadab, raja kurang ajar, raja kamu pasti akan masuk neraka, kamu zalim, kata tawanan perang tadi. Karena sang raja tidak paham apa yang dimaksudkan oleh tawanannya tadi, dia pun menanyakan kepada para menterinya, wahai para menteri, apa ini yang dimaksudkan oleh tawanan ini? Saya kurang paham dengan bahasanya. Kata raja, kata menteri yang hatinya baik, yang hatinya mulia menjawab, wahai raja, bahwa tawanan ini mendoakan engkau, dia begitu bahagia seandainya engkau mau memaafkannya. Mendengar itu sang raja pun merasa gembira, benar engkau mendoakan saya dan saya akan masuk surga, kata sang raja. Mendengar itu, akhirnya raja sampaikan kepada tawanannya, kamu saya bebaskan. Melihat kondisi seperti ini, seorang menteri yang hatinya tidak baik, dia pun mengangkat tangan. Tunggu baginda raja. Yang disampaikan oleh menteri yang pertama tadi itu salah. Sebetulnya yang dikatakan oleh tawanan tadi bukanlah mendoakanmu, bukanlah mendoakan engkau supaya masuk ke dalam surga, tapi justru sebaliknya, beliau memohon dan berdoa supaya engkau dimasukkan ke dalam neraka karena engkau seorang raja yang zalim. Apa komentar sang raja? Saya lebih berbahagia, saya lebih bersyukur kepada menteri walaupun dia berbohong, tapi membuat saya menjadi orang yang mulia, membuat saya menjadi orang yang pemaaf, dan saya tidak jadi membunuh tawanan saya. Daripada Anda, karena ingin mengambil perhatian saya, Anda melakukan sebuah kejujuran, tapi karena ingin mencari perhatian saya, ingin mendapatkan pujian saya, tapi justru sebaliknya, Anda telah membawa saya ke sebuah kesesatan. Artinya apa? Segala sesuatu tergantung kepada apa yang kita niatkan. Makanya kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya dikatakan, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung dari niatnya, dan ganjaran dari sebuah kebaikan itu adalah dari apa yang diniatkan oleh orang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya apa? Bolehkah kita melakukan sebuah kebohongan asalkan dengan tujuan ingin menyelamatkan nyawa orang lain daripada sebuah kejujuran, tapi itu justru membuat orang akan menjadi sesat. Makanya mari mulai dari sekarang kita perbaiki hati kita supaya kita betul-betul ikhlas dalam melaksanakan sesuatu itu betul-betul karena Allah. Bukankah dalam sholat selalu kita sampaikan, selalu kita ucapkan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah karena Engkau ya Allah. Aku serahkan untukmu ya Allah. Ini bentuk sebuah keikhlasan kita, bentuk penyerahan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk ketika kita melangkahkan kaki kita, bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Kita serahkan diri kita kepada Allah. Artinya kita selalu melaksanakan segala sesuatu bukan karena ingin mendapatkan pujian dari seseorang, bukan karena ingin mencari muka dengan pimpinan, bukan karena ingin mendapatkan acungan jempol, tapi lakukanlah sesuatu dengan niat yang ikhlas dan untuk mendapatkan ridho Allah. Dalam sebuah hadis qudsi dijelaskan, nanti di padang mahsyar akan dihisab, yang pertama adalah 3 golongan yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia akan menjawab langsung di hadapan Allah. Kelompok yang pertama ditanya adalah orang-orang yang berilmu. Tanya oleh Allah, wahai Quran, dulu sewaktu engkau hidup di dunia, engkau adalah orang yang dikenal sebagai orang yang ilmuwan, sebagai orang yang pintar. Apa yang sedang kau lakukan selama hidupmu? Kata sebulan, ya Allah, dulu waktu saya masih hidup di dunia, ilmu yang saya miliki saya ajarkan kepada orang-orang yang tidak tahu. Apa kata malaikat yang berada di sekitar itu? Kata mereka, kamu bohong, kamu melakukannya tapi kamu tidak ikhlas, kamu hanya ingin mendapatkan pujian dari orang-orang yang ada di sekelilingmu.
Kelompok kedua dipanggil oleh Allah, ditanya oleh Allah, adalah kelompok orang-orang yang suka berinfak di jalan Allah. Ditanya oleh Allah, wahai fulan, dulu sewaktu hidupmu engkau dikenal sebagai seorang yang dermawan. Apa yang sudah engkau perbuat? Kata si fulan, ya Allah, dulu harta yang engkau berikan kepadaku, ya Allah, aku gunakan untuk jalanmu, aku berikan kepada orang-orang miskin, kepada anak yatim, untuk rumah ibadahmu. Apa kata malaikat yang mendengar? Kata malaikat, kamu bohong. Kamu melakukannya, tapi kamu tidak ikhlas karena Allah. Kamu hanya ingin disebut-sebut sebagai seorang yang dermawan. Kelompok yang ketiga yang ditanya oleh Allah adalah para mujahid. Kata Allah, wahai fulan, dulu waktu kamu hidup di dunia, kamu dikenal sebagai seorang mujahid, sebagai seorang pahlawan. Apa yang sudah kamu perbuat? Kata si fulan, ya Allah, dulu saya kan berjuang di jalan, saya berjuang, kadang saya tidak peduli keluarga, hanya untuk agamamu, untuk negara Islam. Apa kata malaikat? Kata malaikat, kamu bohong. Kamu melakukannya, tapi kamu tidak ikhlas karena Allah. Kamu hanya ingin dipuji sebagai orang yang gagah, sebagai orang yang kuat, sebagai seorang pahlawan. Nah, kata Allah, maka sia-sialah ketiga amalannya. Orang yang berinfak, sia-sialah dengan amalannya karena tidak ikhlas apa yang sudah dia infakkan. Orang yang sudah memberikan ilmunya, sia-sialah apa yang sudah dia berikan karena dia tidak ikhlas memberikannya. Dan seorang pahlawan pun, sia-sialah apa yang sudah dia kerjakan karena dia tidak ikhlas ketika dia berjuang di jalan Allah. Mari kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita perbaiki hati kita. Kita sama-sama cukup bersihkan hati kita supaya hati kita menjadi hati yang qalbun salim, hati yang selamat dan hati yang diselamatkan oleh Allah dari penyakit-penyakit yang tidak baik, dari penyakit-penyakit sombong, angkuh, takabur, dan terpenting lagi adalah kita jadikan apa yang kita lakukan menjadi amal soleh yang kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, Epicenter yayasan yang dihidupkan Ustaz Edi Azhar sebagai pimpinan. Terima kasih untuk segala perhatian. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.